Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal tentang kapasitor. Untuk yang pertama, di sini kita disuruh untuk pernyataan yang benarnya ya tentang konsep kapasitor. Yang pertama, besarnya kapasitas kapasitor suatu keping sejajar sebanding dengan permitivitas relatif dari bahan penyekatnya. Oke, pertama-tama kita pahami dulu terkait kapasitor. Jenis-jenis kapasitor dulu ya. Jadi ada yang namanya, pertama ada kapasitas kapasitor keping sejajar. Itu rumusnya adalah C besar sama dengan epsilon dikali A per D. A-nya itu adalah luas penampang, epsilon 0 itu adalah permitivitas, dan D-nya itu jarak antar keping. Kemudian jenis kedua, kapasitor bola. Rumusnya adalah C besar sama dengan 4pi dikali epsilon 0 dikali R. R-nya adalah jari-jari bola ya. Atau 1/K dikali RA, RB per RA min RB. RA-nya itu adalah jari-jari daerah A dan RB-nya itu adalah jari-jari daerah B. Kemudian yang ketiga, ada kapasitas kapasitor silinder, di mana C besar sama dengan 2pi dikali epsilon 0 dikali L per ln dari RB per RA. L-nya itu adalah panjang kapasitor, RB-nya adalah silinder A, RA-nya adalah jari-jari silinder B. Berdasarkan teori tersebut, maka pernyataan pertama itu benar ya. Jadi yang lainnya kalian bisa coret. Sisa A dan B. Untuk yang B itu adalah besarnya kapasitas kapasitor suatu bola sebanding dengan konstanta kolom. Nggak ada ya, dia sebanding dengan epsilon 0 sama A rata-rata. Ada juga jari-jari. Berarti yang kedua itu bisa kita eliminasi. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, terdapat tabel bahan. Kemudian diketahui dua kapasitor keping sejajar bahan A sama bahan B. Luasnya itu sama. Berarti luas alas atau luas penampang bahan A itu sama dengan luas penampang bahan B. Kemudian jarak antar keping kapasitor B itu adalah 2 kali jarak antar keping kapasitor A. Nah, kemudian perbandingan kapasitas kapasitor A dan B itu adalah 2/3. Yang ditanyakan adalah jenis bahan pada kapasitor A dan B berturut-turut. Oke, jadi rumusnya dulu deh. Karena ini merupakan keping sejajar, berarti kita menggunakan rumus epsilon 0 dikali A per D. Nah, kalau kalian lihat, C itu berbanding terbalik dengan D, ya kan? Berarti nanti kita bisa langsung bandingkan. CA banding CB itu adalah epsilon 0 dari A per epsilon 0 dari B. Kemudian kita kalikan dengan DB dikali DA. Karena dia berbanding terbalik, jadi ini tak balik. Nah, untuk A-nya karena sama kita coret ya, jadi kita tidak menuliskan. Kemudian CA banding CB itu adalah 2/3 sama dengan epsilon 0A, epsilon 0B dikali DB-nya itu 2DA dan DA-nya tetap DA. Selanjutnya kita bisa coret DA, DA. Maka 2/3 2 yang ini dikalikan ke bawah, pindah ruas jadi pembagian ya. Sama dengan epsilon 0A per epsilon 0B. Berarti 2/6 sama dengan epsilon A, epsilon B. Nah, 2/6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi 2 berarti 1/3. Selanjutnya, maka kita harus cari perbandingan dari bahan-bahannya. Misalkan bahan yang pertama, teflon itu permitivitas bahannya 2,
porselen itu 6, kalau kita perkecil bagi 2 berarti 1:3. Nah, nanti semuanya kalian cari. Nanti manakah yang 1:3 perbandingannya. Nah, sebenarnya ini karena A-nya itu sudah langsung ketemu 1:3, jadi jawabannya itu adalah A. Tapi kalian bisa cek lagi opsi-opsi yang lain kalau penasaran. Selanjutnya, untuk nomor 3, 2 buah kapasitor bola A dan B dengan jari-jari bola B 4 kali jari-jari bola A. Jari-jari bola B itu 4 kali jari-jari bola A. Kapasitas kapasitor B, CB itu sama dengan titik-titik. Untuk kapasitor bola, itu kan kita punya rumus C sama dengan 4pi epsilon 0 dikali R. Itu juga bisa. Jadi mungkin ini RB sama RA. Berarti kan C itu sebanding dengan R. Sehingga kita bisa cek CB per CA (4pi kali epsilon 0 dikali R) 4pi kali epsilon 0 dikali R. Karena yang diketahui itu hanya R, berarti lainnya bisa kita coret ya. Maka ini RB, ini adalah RA. CB sama dengan RB, itu adalah 4RA per RA dikali CA. Maka CB sama dengan 4 RA-nya kita coret, berarti nanti hasilnya adalah 4CA. Jadi pernyataan yang benar adalah 4 kali kapasitas kapasitor A, berarti E. Selanjutnya, untuk yang nomor 4, 3 kapasitor silinder XYZ, ada X, ada Y, sama ada Z, memiliki panjang itu L ya, dan jari-jari dalam, kita singkat RD, itu sama besar. Berarti kalau ini 1, maka ini 1, 1, 1, 1, karena sama besar. Kemudian jari-jari luar, RL, kapasitor X sebesar 2 kali jari-jari dalam kapasitor X. Jari-jari dalamnya kan 1, karena sebesar 2 kali berarti 2 ya. Kemudian jari-jari luar Y itu 2 kali kapasitor luar X itu 2, karena 2 kalinya berarti di sini 4. Kemudian kalau yang Z itu 4 kali dari Y, berarti 16. Dari mana? Dari ini, 4 kalinya dari 4, sama ini 2 kalinya dari 2. Jadi pernyataan yang benar adalah titik-titik. Kemudian kita cek dulu rumus dari kapasitor silinder. Rumusnya adalah C sama dengan 2pi epsilon 0 dikali L per len dari jari-jari luar per jari-jari dalam. Ini adalah rumus dari silindernya. Kalian bisa cek di buku dulu. Dari sini kita tahu yang diketahui itu kan nanti RL-nya ya, dan C-nya. Maka nanti kita tahu C itu berbanding terbalik dengan RL. Artinya apa? Kita bisa bandingkan di mana kapasitor X dibandingkan dengan kapasitor Y dibandingkan dengan kapasitor Z. Kita boleh nulis 1/2, kemudian 1/4, ada lennya ya, berarti 1/2, len 4, sama 1/16. Nah, sebelum ke situ kita harus pahami dulu. Kita punya rumus kalau misalkan diketahui len AX, maka kita boleh tulis X len A. Maka ini kita akan tuliskan 1/len 2
2 dibanding 1 per ln 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 berarti ini ya, 1 per ln 2 pangkat 4. Menjadi 1 per ln 2, 1 per 2 ln 2, 1 per 4 ln 2. Nah, di sini ln 2-nya kita sama-sama coret karena dibagi ln 2, dibagi ln 2, nanti akan didapatkan 1 dibanding setengah dibanding 1 per 4. Kita tulis dulu. Nah, biar tidak berbentuk pecahan, kita kalikan dengan 4 semuanya. Maka menjadi 4 banding 2 banding 1. Maka pernyataan yang tepat itu adalah X banding Y itu adalah 4 banding 2, berarti salah. X dan Z 1 banding 4 juga salah. Y sama Z itu 2 banding 1. X, Y, Z 4, 2, 1. Tepat. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 5 yang ditanyakan adalah yang memiliki nilai kapasitas kapasitor 3C. Nah, kalau ini kalian harus cek satu-satu dari gambarnya ya. Cuman di sini kita mau coba dulu yang E dulu. Untuk yang E, kita kasih tulisan aja. C1-nya itu kita umpamakan yang ini. C1, ini C2, kemudian ini C3, lalu ini C4, dan ini C5, biar mudah. Selanjutnya, untuk C1 dan C2, itu kan seri ya. Kenapa bisa seri? Jadi kalau kalian kalau di rangkaian listrik, kalau kalian alirkan arus, ini kan ke sini, ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi masih dalam satu aliran. Jadi tidak alirannya itu tidak bercabang, sehingga dia masuk ke dalam seri. Karena dia seri, maka langsung saja 1 per C12 sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 5 sama dengan 2 per 5. Maka C12 itu adalah 5 per 2 atau 2,5 C. Selanjutnya, kita mau cek C5 dengan C3. Sebentar. C12 kita paralelkan dengan C3. Kenapa kita paralelkan? Karena kalau kalian lihat di sini, itu berasal dari arus yang berbeda ya. Berarti nanti C123 sama dengan C12 ditambah C3. C12 adalah 2,5, C3-nya adalah 7,5. Artinya nanti dapat C123 itu adalah 10C. Selanjutnya, C123 dengan C4 sama C5 itu disusun secara seri. Berarti C12345 itu adalah 1 per 10 ditambah 1 per 15 ditambah 1 per 6. Penyebutnya kita jadikan 30, berarti 3 plus 2 plus 5. Maka C12345 itu adalah 30 per 10, hasilnya adalah 3C. Jadi jawabannya adalah yang E.